Halo guys. Halo. Halo. Ih, nggak kerasa kita udah 6 bulan di rumah aja. Bosen nggak sih guys kita di rumah aja? Parah sih, bosan banget cuy di rumah doang. Mana nggak dapet uang jajan lagi. Iya benar bosan banget, pengen cepat selesai deh pandemi. Tapi alhamdulillah sih karena pandemi kan kita di rumah aja tuh. Aku sekarang jadi bisa bikin bisnis. Wah, bisnis apaan tuh, Ti? Keren juga. Efek di rumah aja jadi lebih produktif ya, Ti? Iya, jadi sekarang aku lagi jualan ramen burger gitu. Lumayan loh banyak peminatnya. Awalnya aku bikin buat sendiri aja. Kayak bosen kan makan mie gitu-gitu aja nggak dikreasiin. Jadi aku iseng, mie-nya tuh aku goreng terus aku bentuk kayak patty. Habis itu aku tambahin kayak topping daging, sayuran. Pas aku post di sosmed, ternyata langsung banyak yang minat. Wah, bagus tuh, Ti. Ide bisnisnya unik. Aku belum pernah dengar ada yang buat kayak gitu sebelumnya. Berarti bisa dibilang kamu pencetusnya tuh, Ti. Nah, kenapa nggak didaftarin paten aja tuh? Kan sekarang udah dibikin bisnis nih, takutnya ada yang ngikutin ide kamu dan dibisnisin juga. Kan jadi nggak enak nih buat kamunya. Ya sih, rencananya juga gitu, mau didaftarin hak paten. Tapi aku nggak tahu caranya, terus ditambah sekarang lagi PSBB kan, nggak mungkin aku datengin kantornya. Kalian salah tahu, guys. Kalian tahu nggak bedanya hak paten, hak cipta, dan merek dagang? Walaupun ketiganya itu masih dalam lingkup kekayaan intelektual dan sama-sama dilindungi di tingkat hukum, tapi ketiganya itu memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing, guys. Apa tuh Nak bedanya? Soalnya sih ya jujur, aku masih bingung sih beda antara ketiga itu. Soalnya kan masih banyak yang pada salah sebut juga kan? Iya, jadi kalau hak paten itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah menemukan sesuatu di bidang teknologi. Contohnya tuh kayak pesawat terbang, telepon, dan lain-lain. Tadi saya sampaikan ya ada dua jenis paten, ada paten sederhana dan paten biasa. Kalau paten sederhana itu dalam 1 tahun maksimum dia akan dikeluarkan sertifikat patennya. Sementara kalau untuk paten biasa maksimum itu 5 tahun, maksimum ya Mbak Mas. Jadi dan sistem itu adalah sistem yang berlaku internasional sebetulnya. Paling cepat 2 tahun kalau yang paten biasa. Alurnya ya cara pendaftarannya pemohon boleh datang ke kantor KI atau ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di seluruh kantor wilayah di Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia. Oke, Ya. dan online adakah? Nah, bisa juga online. Sekali lagi kalau untuk hak cipta itu pendaftarannya online, hanya online dan servisnya 1 hari jadi one day service untuk hak nice. cipta. Kalau untuk merek dan paten sebagian masih bisa online, sebagian masih bisa manual. Oke, dan nanti ada kalkulasi mengenai biaya juga? Iya, betul. Kalau itu online, elektronik, maka harganya lebih murah Mbak, daripada manual. I see. Iya. Udah lebih murah, nggak repot juga ya Iya, kan? sebetulnya seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak mendaftarkan. Oh, lengkap banget ya informasinya. Sekarang aku jadi lebih tahu deh tentang paten. Berarti yang tadi aku ngomong itu salah ya. Harusnya yang aku daftarin itu merek dagangnya. Oke deh, sekarang aku jadi tahu prosedur pendaftarannya. Ternyata lebih mudah ya, bisa online juga. Iya, jadi pengen semakin berkarya deh. Mumpung lagi di rumah aja gini, iseng-iseng bikin sesuatu terus dipatenin deh. Siapa tahu kan nanti bisa jadi terkenal. By the way jadi penasaran deh guys. Ada gak sih selama ini kasus-kasus hak paten yang udah terkenal gitu? Oh, kalau hak paten tuh banyak kasusnya, tapi emang lebih banyak kasusnya itu di luar negeri. Karena kan produk-produk di Indonesia lebih banyak yang diimpor dari luar negeri kan. Iya nih, aku juga pernah denger tuh kasus Apple sama Samsung. Mereka tuh ada sengketa gitu, dan tapi suatu kasusnya udah lama nih. Jadi dulu aku tuh gak paham gitu. Itu tuh termasuk kasus paten kan ya? Katanya sih gara-gara Samsung ngikutin fitur slide to unlock di halaman depan ketika handphone sedang terkunci. Mungkin buat Mimi kan pengguna iPhone tuh, pasti tahu kan yang fitur itu. Nah katanya itu Samsung ngikutin punya Apple, dan Apple tuh nuntut Samsung. Bahkan Samsung tuh harus denda sampai 539 juta dolar loh. Gitu sih dengar dari beritanya. Ih, serem banget ya kena kasus paten kayak gitu. Tapi lebih serem lagi nih ya, kalau kita nggak daftarin temuan kita, nanti bisa-bisa diakuin sama orang lain gitu, kan kita jadi rugi gitu kan.
Nah iya, kemarin-kemarin kan juga rame tuh yang Ruben Onsu ada bisnis ayam geprek bensunya. Nah ternyata ada juga yang makin nama bensu di belakang bisnis ayam gepreknya itu. Nah jadi kan jadi panjang gitu kan buntut permasalahannya. Nah itu tuh sebenarnya termasuk kasus merek dagang nggak ya? Iya benar, kalau itu tuh kasus merek dagang nih masuknya. Guys, tapi aku jadi penasaran deh, kalau misalkan waktu patennya 20 tahun itu udah habis, kepemilikan barang atau temuan itu jadi milik siapa dong? Kalau misalkan batas satu orang itu udah habis, terus kita bisnisin hal serupa, boleh nggak sih? Hitungannya kita ngelanggar hak paten orang tersebut nggak ya? Nah, jadi kalau yang kayak gitu tuh aku pernah denger nih kasus yang kayak gitu. Kalau batas waktu paten yang 20 tahun itu udah habis, maka kepemilikannya jadi punya umum dan siapapun boleh mengkomersialisasikannya. Oh, jadi gitu ya, Fat. Paham deh. Hmm. Wah, bahasan kita kali ini bermanfaat banget ya buat nambah wawasan. Iya nih, dari ngomongin bisnisnya Asti sampai ngomong kemana-mana. BTW, makasih ya guys sharing-sharingnya hari ini. Oh iya, kalian juga jangan lupa tuh kerjain tugasnya sebelum deadline. Aku mau ngerjain tugas dulu ya guys. Nah, oke, yuk kita lanjut kerjain tugasnya. Oh ya guys, jangan lupa kalau kita kerjain tugas, jangan lupa cantumin sumber literatur di daftar pustakanya, biar kita nggak kena hak cipta. Iya, bener tuh Mi, mesti diterapin benar-benar ilmunya. Ya udah guys, udahan dulu yuk. Bye-bye. Thank you ya guys. Dadah. Bye. Thank you guys. Thank you. Thank you.